Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rauf, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 02 Cupak Tengah, Kota Padang. Sekaligus mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch 1 LPTK UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024 dengan nomor NIM 2424010005. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi bab 5, Aku Anak Soleh. Submateri, indahnya saling menghargai, untuk kelas 5, kurikulum merdeka. Dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai belajar. Tolong rapikan tempat duduknya. Rapikan tempat duduk ya. Ketua siap-siap, kita akan mulai dengan membaca doa. Siapkan Ketua. Semua siap. Berdoa dimulai. Artinya, ya Allah, Ia ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Oke, semuanya ada bawa juz amma? Bawah. Taruh di atas meja. Kita cari surat Al-Fatihah dan surat Fitor. Satu, dua, tiga. Fatihah lu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut surat Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u fatarat
Wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bi'aru fujirat. Oke, anak-anak Bapak semuanya, kita lanjutkan. Kegiatan kita adalah pengambilan absen daftar kehadiran. Jawab dengan sopan santun. Nanti langsung diangkat juz ammanya. Oke? Mulai dari Akifah. Bagus. Bagas. Gio. Hazik. Mayang Ulfa. Muhammad Al-Gibran, Muhammad Haikal, Naura, Valencia, Suci, Ulfa, Zakia. Oke, berarti ada teman kamu satu orang yang tidak hadir, Tan. Tahu kabarnya? Nah. Tidak. Kalau dia sakit, kita doakan supaya dia cepat sembuh. Anak-anak Bapak semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kita pakai tepuk semangat yang baru ya. Ada yang sudah tahu? Ya, oke, kita hitung. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha, ma. Aha, aha, ma. Aha, aha. Semangat. Oke. Rozak, ada minum susu hari ini? Ada. Banyak? Ada makan tadi pagi? Ada. Oke. Jadi setiap pagi itu kita harus usahakan sarapan. Baiklah anak Bapak, minggu yang lalu kita sudah mempelajari bab kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Ada 5 Asmaul Husnanya. 1, Al-Qawi, artinya yang maha kuat. Yang kedua, Al-Qayyum, maha mandiri. Yang ketiga, Al-Mumit, Al-Ba'is, artinya maha membangkitkan. Yang keempat, Al-Muhyi, maha menghidupkan. Dan terakhir, Al-Mumit, maha mematikan. Hari ini sesuai tampilan di papan tulis, kita lanjutkan materi berikutnya. Bab ketiga, aku anak soleh. Aku anak soleh itu ada 2 submaterinya. Indahnya saling menghargai, dan yang kedua, manusia sebagai khalifah. Hari ini kita cuma belajar indahnya saling menghargai. Coba lihat di papan tulis. Apa yang tergambar, yang terlihat? Ini Masjid Raya Sumatera Barat. Kalau ini alat musik. Alat musik dari, ini namanya gamelan dari Jawa. Ini Nasi tumpang. Ini ha. Candi Borobudur. Candi Borobudur. Ini Nasi tumpang. kalau ini tari? Bukan. Tari Indang atau tari Saman? Tari Indang. Tari Indang. Tari Indang, tari Saman. Tari Indang. Yang terakhir, rumah adat Bali. Bali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak Bapak, untuk Ulfa, Zakia, untuk pelajaran indahnya saling menghargai, itu seperti ini. Terjadi perbedaan suku, perbedaan budaya, ada beda-beda agama di lingkungan kita. Apa sikap kita terhadap mereka? Apa yang kita harus lakukan? Bagaimana
dalam sosial, bagaimana dalam peribadatan, bagaimana kita cara berpendapat, berdiskusi dengan kawan. Itu harus kita kerjakan dalam sehari-hari. Nah, dalam inti pelajarannya kita harus menghargai, harus memahami artinya saling menghargai. Coba bayangkan, Indonesia dimulai dari kemerdekaannya itu ada Piagam Jakarta namanya. Masih ingat Piagam Jakarta? Merumuskan Pancasila. Di sila pertama itu ada berbunyi ketuhanan yang Maha Esa bagi penganutnya. Karena Indonesia memahami sikap toleransi, itu dihilangkan syariat agama Islam untuk penganutnya. Jadi cuma ditinggalkan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama masing-masing. Bagaimana sikap kita memahami perbedaan itu? Itulah yang kita pelajari pada hari ini. Oke, Nana Bapak, untuk pembelajaran kita hari ini ada CP yang harus kamu penuhi. Apa CP itu? Capaian pembelajaran. Coba Rozak dibaca. Capaian pembelajaran peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Akhlak terhadap teman, tetangga, non-muslim, hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu memahami perbedaan suku dan budaya dengan benar. 2. Peserta didik dapat memahami sikap menghargai keyakinan orang lain dengan benar. 3. Peserta didik mampu menjelaskan sikap menghargai pendapat orang lain dengan benar. 4. Peserta didik dapat memahami sikap menerima perbedaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, terima kasih Rozak. Itu ada 4 tujuan yang harus Dafa capai bersama teman-temannya, ya. Apa itu? Yang pertama, Haikal harus menghormati suku dan budaya dengan benar. Yang kedua, harus memahami, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, pandai menjelaskan sikap menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerima perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelajaran harus ada tujuannya. Paham, Tom? Oke, kita lanjutkan. Anak-anak Bapak, ini ada 3 pertanyaan sebelum kita masuk ke inti pelajaran kita. Pertanyaan yang pertama, adakah di lingkungan tempat tinggalmu masyarakat yang berbeda suku dan budaya? Silakan. Ada perbedaannya Pak, yaitu suku Tanjung, Jamba, Melayu, Caniago, dan Kotor. Tepuk tangan untuk anak kita Haziq. Bagus jawabannya. Bagus Haziq. Silakan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikapmu dalam menyikapi perbedaan suku dan budaya? Anak Bapak yang bernama Razak, silakan dijawab. Saya menghargai budaya lain, tidak mengolok-olok agama lain, dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Jawaban yang bagus dari anak Bapak Razak. Tepuk tangan yang semangat. Bagus ya. Yang terakhir, coba jelaskan perilaku kamu dalam bergaul terhadap teman yang berbeda keyakinan denganmu. Anak Bapak yang bernama Ulfa, silakan dijawab. Oke, bagus anak Bapak Ulfa. Kasih tepuk tangan untuk Ulfa. Walaupun hanya menjawab 3 orang, Haziq, Akbar, dan Ulfa, yang lain harus dapat memahami 3 pertanyaan ini. Bagaimana kita menghargai suku budaya, menghargai, meyakini orang lain, atau menghargai keyakinan orang lain. Oke, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Siap?
Anak-anak Bapak, coba perhatikan ke papan tulis. Di sini ada pengertian saling menghargai. Coba sebelum dia lanjutkan, bagaimana pendapatmu tentang saling menghargai? Coba perhatikan, saling menghargai artinya saling menghormati dan menganggap penting orang lain. Contoh, temannya Bagas sukunya Tanjung, sedangkan Rozak sukunya Caniago. Itu kan berbeda. Tapi karena perbedaan itu kita anggap teman kita itu penting. Naura dan Regina berbeda sukunya. Kita saling menganggap penting. Azik dengan Raka berbeda tempat asalnya atau budayanya. Kita anggap teman kita itu penting. Jangan meremehkan orang lain. Kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan gambar beberapa berikut ini. Ini adalah keanekaragaman suku, budaya, agama yang ada di Indonesia. Dari segi rumah adat, rumah adat apa ini? Rumah adat Ini rumah adat apa? Ini rumah adat Minangkabau. Dari segi pakaian adat, pakaian adat Papua. adat Papua. Dari segi rumah ibadah, masjid. Ini ada agama apa? Islam, Terus agama Kristen, terus Hindu, Buddha. yang terakhir Konghucu. Dari segi budaya, ini ada budaya apa ini? Wayang dari wayang Jawa. kulit dari Jawa. Ini ada dari Kalimantan. Begitu indahnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun beda-beda, kita tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, nah Bapak semuanya, kita lanjutkan inti dari pembelajaran kita. Indahnya saling menghargai. Ada 4 sub materi. Rozak, yang nomor 1. Menghargai suku dan budaya. Bagas, nomor 2. Hazik, nomor 3. Ulfa, nomor 4. Yang pertama, kita harus menghargai suku dan budaya. Kita saja di Minang banyak beda-beda. Suku Tanjung, suku Caniago, Koto, suku Sikumbang, beda-beda. Suku Jawa, suku Bugis, suku Papua. Itu harus saling menghargai. Kemudian menghargai keyakinan orang lain. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Coba bayangkan, mereka satu sama lain berkelahi. Bagaimana Indonesia ini? Tidak ada negara Indonesia. Kalau saling menghormati, saling menghargai, indahnya saling menghargai itu, maka jadi Indonesia. Pernah kamu berdiskusi? Pernah berpendapat? Apakah pendapatnya itu berbeda-beda atau sama saja? Yakin apa? Pasti berbeda. Bagaimana sikap Mayang terhadap menerima perbedaan itu? Jadi tidak bisa sekendak hati awak sedo. Awak ingin gado-gado, kawan-kawan harus gado-gado loh. Tidak bisa. Rozak ingin citato, tidak boleh dipaso Gibran beli citato. Oke, seperti itu ya. Pendapat A, kita harus menghargai pendapat B. Maka dicari mana rancak. Yang terakhir itu menerima perbedaan. Karena perbedaan itu adalah anugerah yang diciptakan oleh Allah. Paham, Tun? Anak Bapak semuanya, untuk pelajaran berikut, ini ada sebuah masalah.
Masalahnya, Arman tinggal di daerah yang masyarakatnya heterogen. Ada yang tahu arti heterogen? Berbeda-beda. Bagus Razak. Heterogen tuh masyarakatnya berbeda-beda. Semua daerah berkumpul di situ. Semua suku budaya berkumpul satu komplek atau satu daerah. Mereka ada yang berasal dari suku A, dari suku B, dari suku C. Sedangkan Arman itu dari suku C. Ketiga suku itu hidup damai. Tapi yang anehnya, mereka cuma akrab dengan satu suku saja. Suku A dengan A, B dengan B, C dengan C. Jadi kalau Arman mau ke suku A, canggung dia, tidak tahu dia. Arman mau ke suku B, tidak tahu dia. Karena mereka tidak saling kenal, tidak saling dekat, tidak saling interaksi. Masalah yang ini nanti kamu akan diskusikan sesuai kelompoknya yang akan diberikan sebentar lagi. Ditambah lagi nanti satu, yaitu kamu harus mengomentari isi dari poster yang telah disediakan mengenai indahnya saling menghargai. Bagaimana cara pembentukan kelompoknya? Kita hitung dari 1, 2, 3, 4. Ya? Habis 4 balik 1. Angka yang sama itu satu kelompok. Haziq, 1. 1, 2, 3. 1. 2, 3, 4. 1. Haikal 2. Oke? Nanti kelompok yang dapat angka yang sama silakan duduk per kelompok. Silakan dimulai. Oke, enggak apa-apa. Masalah yang telah dikemukakan tadi nanti kamu diskusikan per kelompok. Setelah itu kamu tampilkan ke depan nanti ya. Ini kemudian ada poster yang perlu kamu komentari. Apa ini naik? Ya, kamu komentari. Yang pertama poster kearifan lokal Indonesia, kelompok 1 ini. Ya, kelompok 2 menghargai perbedaan. Nih. Kelompok 3 itu penerapan Pancasila. Dan kelompok 4 itu bersatu dalam keberagaman. Haikal nih. Apa kasih waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi, nanti tampilkan per kelompoknya ke depan. Oke, paham tuh? Waktu diskusi telah habis. Kita mulai presentasi kelompok masing-masing. Dimulai dulu dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ambil posisinya di sini saja ya. Ya, semua kelompok 3 maju. Nah, geser. Maju kelompok 3. Maju. Regina. Nah, kita dengarkan hasil presentasi diskusi kelompok 3. Agak geser ke situ, silau kan? Nah, Rozak tetap. Nah. Iya, Pak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan tema yaitu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu menghargai bahwa setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda. Sila kedua menjaga kesopanan dan saling menghargai. Sila ketiga mengakui keragaman suku dan saling menghargai dalam setiap agama yang berbeda-beda.
Sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Contohnya ketika sedang bermusyawarah, kita mendengarkan pendapat orang lain dan orang lain juga harus mendengarkan pendapat kita. Dan untuk sila kelima, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Bagus sekali hasil diskusi kelompok 3. Jadi Nana Bapak, setelah melaksanakan kegiatan diskusi, kita simpulkan. Bapak simpulkan ya, pelajaran kita hari ini gimana? Sikap saling menghargai menimbulkan kerukunan, kedamaian, dan persatuan bangsa. Menghargai keyakinan orang lain dengan menghormati peribadatannya, tidak mengikutinya. Contoh, kita agama Islam tidak perlu ikut agama Kristen, tidak perlu ikut agama Buddha. Kita cuma ikut kegiatan agama kita saja. Apa yang perlu kita laksanakan adalah dengan cara toleransi dan mempertahankan budaya yang ada di Indonesia. Paham, Tom? Paham, Tom? Nah, waktunya kita laksanakan evaluasi. Evaluasi kita ada 2. Yang pertama, evaluasi formatif dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan nanti di dalam kertas ya. Yang kedua, evaluasi menggunakan digital atau media online. Sesuai yang Bapak perintahkan kemarin, kita menggunakan handphone. Oke, sudah dibawa handphonenya masing-masing? Sudah. Sudah. Mana semangatnya? Semangat pagi. Pagi. Bagus. Oke. Evaluasi pertama kita menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi yang punya handphone langsung gabungkan ke kode ini. Boleh scan barcode atau masukkan PIN-nya. Evaluasi pertama kita menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi yang punya handphone langsung gabungkan ke kode ini. Boleh scan barcode atau masukkan Oke, siap. Apa mulai? Nanti kalau sudah muncul soalnya, silakan dikerjakan. Nanti akan ketahuan siapa yang juara 1 dan ranking 2-nya. Regina di posisi 1 baru. Apa itu ya, Pak? Apa? Ya. Ini ada juga kuisnya, ada gamenya. Jadi awak bisa nembak-nembak orang. Serangan. Saya nggak diserang. Azik serang. Iya, Pak. Jadi Azik karena kurang waktu. Jadi bisa diserang teman. Jawab, baca soal itu, jawab. Kita tahu. Cepat, langsung. Jawab pertanyaannya cepat-cepat. Regina poinnya 5.000 berapa? 700, cepat. Apa mau, Pak? Lanjut salah. Lanjut ya. Baca soalnya tuh baik-baik. Itu digeser oleh Akbar Razak. Regina turun kedua. Akifah lanjut terus. Akifah. Mayang masih bisa mengejar. Lanjut. Juara 3 Naura
juara 2 Regina, juara 1 Rosa. Tepuk tangan. Oke, Nana Bapak, ada senang bermain? Mana semangatnya? Semangat pagi. Pagi. Itulah pelajaran kita hari ini, indahnya saling menghargai. Kita sudah melaksanakan evaluasi secara digital. Kemudian nanti kamu akan laksanakan tugas kamu di LKS halaman 71 sampai 72. Kerjakan itu di rumah. Kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak tutup, Bapak tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.